Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisha Sartika dari kelas 6D Administrasi Negara dengan nomor NPM 18352233362. Di sini saya akan memaparkan tentang materi utang negara dari mata kuliah Administrasi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Lalas Sulastri SOS MSI. Pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian utang negara. Utang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Utang merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal atau APBN, di mana juga merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Tujuan dari pengelolaan ekonomi tersebut adalah yang pertama, menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan. Selanjutnya yaitu utang negara dalam APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disingkat APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut DPR. APBN memuat rincian yang sistematis atas rencana pendapatan yang akan diterima dan dinilai pagu maksimal yang akan dibelanjakan oleh negara. APBN Indonesia hingga kini masih menerapkan sistem penganggaran defisit. Hal inilah yang menyebabkan terdapat kolom pembiayaan dalam APBN untuk mengisi nilai pendapatan pembiayaan atau neto yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendapatan negara. Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara tersebut, banyak cara yang dapat dipilih dari sekian banyak opsi seperti penjualan aset yang dimiliki, utang, dan lainnya. Namun, dari semuanya itu, terlepas apapun jenisnya, merupakan instrumen yang paling sering digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN karena memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan, tingkat fleksibilitas yang tinggi atau dari segi waktu, jenis, dan sumbernya, dan kapasitas yang sangat besar. Selanjutnya yaitu tentang fungsi utang negara. Fungsi dari adanya utang negara ini diantaranya yang pertama menutupi defisit anggaran, yang kedua menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga yaitu solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun, pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan utang negara. Yang pertama, tujuan jangka panjang, yaitu mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat resiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara, dan mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau disebut SBN yang dalam, aktif, dan liquid. Yang kedua yaitu tujuan jangka pendek, yaitu untuk memastikan tersedianya dana untuk menutupi defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Selanjutnya jenis-jenis utang negara. Ada dua jenis pinjaman, yaitu yang pertama pinjaman luar negeri dapat berasal dari World Bank, Assistance Development Bank, Islamic Development Bank, dan kreditor bilateral, di mana Jepang, Jerman, Prancis, dan lain-lain, serta kredit ekspor. Pinjaman luar negeri ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pinjaman program untuk budget support dan pencairan dikaitkan dengan pemenuhan polisi metrik di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs atau pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi, pemberdayaan masyarakat, polisi terkait dengan climate change dan infrastruktur. Yang kedua yaitu pinjaman proyek untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor atau perhubungan, energi, dan lain-lain. Proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan atau yang disebut dengan PNPM. Selanjutnya, pinjaman dalam negeri, di mana peraturan pemerintah
Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Yang kedua yaitu berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Yang ketiga yaitu untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum, kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Selanjutnya yaitu sumber utang negara, baik untuk utang negeri maupun utang luar negeri. Pada dasarnya, asal atau sumber utang negara dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber, yaitu yang pertama, dari para individu dalam masyarakat. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjadi surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Yang ketiga, bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka pengkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan kepada decking atau reserve atau decking, dana utang yang dipunyai bank. Yang keempat, yaitu bank sentral sebagai kreditur. Negara ada menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Bank sentral membuka rekening negara seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kelebihan dan kekurangan utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk menjalankan operasional pemerintahan ekonomi negara. Tapi, tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintah, yaitu yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Namun, beberapa pengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Yang kedua yaitu berimbas pada devaluasi mata uang. Yang ketiga yaitu utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Sekian materi yang saya dapat paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.